Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani S. NIM 45 akan mempresentasikan hasil membaca buku tentang sosiolinguistik yang dikarang oleh Profesor Dr. Sumarsono MPD. Tebal bukunya yaitu 377. Sosiolinguistik dan ilmu-ilmu lain. Sosial adalah masyarakat dan linguistik adalah kajian bahasa. Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat atau dipelajari oleh ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Kadang-kadang sosiolinguistik disebut juga linguistik institusional atau yang menurut Galiday 1970 atau sosiologi bahasa menurut Firman pada tahun 1972. Sama hakikat keduanya sama dengan sosiolinguistik. Perbedaan batasan. Sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dalam pemakaian atau inoperasian. Tujuannya untuk menunjukkan kesempatan atau kaidah-kaidah penggunaan bahasa atau yang disepakati oleh masyarakat. Dikaitkan dengan aspek-aspek kebudayaan dalam masyarakat itu, sosiolinguistik itu meliputi 3 hal, yaitu bahasa, masyarakat, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik dengan sosiologi. Sosiologi mempelajari antara struktur sosial, organisasi masuk ke masyarakat, hubungan antar anggota masyarakat, tingkah laku masyarakat. Objek utama sosiologi bukan bahasa melainkan masyarakat, dan dengan tujuan mendeskripsikan masyarakat dan tingkah laku. Sosiolinguistik dengan retorika. Retorika di sini dimaksud sebagai kajian tentang gaya bahasa atau style. Seseorang yang akan begitu mempunyai kesempatan untuk menggunakan berbagai variasi, dan untuk itu bahasa menjadikan bahasa bahan-bahannya. Retorik di sini ialah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban dari yang ditanya. Yang menjawab adalah pertanyaannya sendiri. Sosiolinguistik dan antropologi. Antropologi adalah kajian tentang masyarakat dari sudut kebudayaan. Dalam arti luas, kebudayaan dalam arti luas bisa mencakup hal seperti kebiasaan, adat, hukum, nilai, lembaga, sosial, religi, teknologi, dan bahasa. Sosiolinguistik makro dengan sosiolinguistik mikro. Kedua istilah ini, mikro dan makro, mengacu pada luas dan garis sempit cakupan. Jika sosiolinguistik membicarakan masalah-masalah besar dan luas, ia masuk sosiolinguistik makro. Sebaliknya, jika yang dibicarakan adalah masyarakat, adalah masalah-masalah kecil dan sempit, ia masuk sosiolinguistik mikro. Bab 2 yaitu bahasa dan ragam bahasa. Bahasa. Banyak ilmuwan berbicara dalam mendefinisikan bahasa. Ini bisa dimengerti karena sejak zaman Yunani Latin dengan tokoh terkenal yaitu Aristoteles, orang sudah membicarakannya. Pandangan muncul dari linguistik struktural dengan tokoh Bloomfield bahwa bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang atau arbitrer yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Perbedaan bahasa dengan dialek. Dialek adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Perbedaan dialek di dalam sebuah bahasa maka ditentukan oleh letak geografis atau regional kelompok pemakaiannya. Karena itu disebut dialek geografis atau dialek regional. Batas-batas alam seperti sungai, gunung, laut, hutan, dan semacamnya membatasi dialek yang satu dengan dialek yang lainnya. Dialek sosial. Sosiologi adalah elemen dari kelompok-kelompok masyarakat itu tidak hanya bisa dibedakan berdasarkan tempat tinggal, melainkan juga atas dasar kondisi sosialnya. Perbedaan kelompok-kelompok yang bersifat regional kita ketahui berdasarkan batas-batas alam. Perbedaan kelompok yang bersifat sosial ditentukan oleh jenis kelamin, umur, pekerjaan, bisa
sebagai bahasa sebagai ciri pengenal utama. Misalnya, kita dapat semakin banyak bahasa daerah, di antaranya bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minang di samping dialek Jakarta, dan bahasa Indonesia. Pada umumnya, orang akan menyatakan diri sebagai anggota suatu etnik atau suku tertentu dengan ciri penting bahasa ibunya. Boleh jadi seseorang akan mengatakan saya orang Batak karena bahasa ibunya bahasa Batak. Seseorang segera mendapatkan cap orang Batak kalau dia berbicara dalam bahasa Batak. Bab 5. Bahasa dan jenis kelamin, suara dan intonasi. Banyak orang bisa mengenal suara pria atau wanita karena secara umum bisa dikatakan volume suara pria relatif lebih besar daripada wanita. Dalam dunia seni suara kita terkenal golongan suara wanita dan pria. Pada wanita misalnya ada suara alto dan sopra, pada pria